Baik mulai ya. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar peran pasar modal dan pasar internasional dalam perdagangan internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nalendra Yudhistira Arjana. Saya lahir dari Pekalongan tanggal 26 Oktober tahun 98. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret. Jurusannya jurusan akuntansi. Saya baru masuk di tahun 2020 kemarin. Nah, selanjutnya untuk pengalaman kerja sendiri, saya pernah bekerja di PT Mitra Nata Cipta Mulya sebagai seorang staf. Nah, sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan tentang bab-bab yang akan nanti saya jelaskan. Yang pertama itu apa itu pasar modal internasional, yang kedua yaitu peranan pasar modal internasional itu seperti apa, lalu yang ketiga yaitu pembayaran perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah pembiayaan internasional. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk men-share video tentang pasar ekspor impor yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Every day, a network of ships, trucks, and planes move massive quantities of goods around the world. Your car might come from South Korea, and your t-shirt from Bangladesh. All countries export, sell products and services abroad, and import, buy goods and services from foreign trading partners. These goods are manufactured items or agricultural commodities. Services, a dynamic and growing part of trade, refer to all intangible goods such as advertising and telecommunication. But the trade network is more complex than sellers and buyers. The system of worldwide trade is an intricate web in which lengthy supply chains allow products to be sourced, assembled, packaged, and sold in different parts of the world. The materials for your phone or shoes or the tuna fish you had for lunch might have been produced in one country, processed in another country, assembled in a third country, and packaged somewhere else, all before getting to your local store. How does this make sense? Why can't countries just make their own phones, shoes, or tuna fish and provide more jobs and business domestically? Before the 19th century, most European countries tried to do just that, prioritizing self-sufficiency in a system called mercantilism. Mercantilism aimed to maximize exports, minimize imports, and increase a country's supply of gold. This system led to strict tariffs, or taxes on imports, as a way to not only discourage bringing in goods from abroad, but profit off it. Mercantilism created barriers to international trade. Countries aimed to produce as much as possible on their own, including things they weren't able to make efficiently. In the late 18th century, so-called classical economists refuted these long-held beliefs, championing the idea that societies should trade with one another to be more successful because of comparative advantage. The idea that when countries focus on making things they're comparatively good at and import the rest, everyone benefits. This is known as specialization. And when countries don't have to spend time and resources producing textiles or wine, for example, there's more room for them to innovate and create entirely new products. These classical economists argued that it was counterproductive to judge a country's power on how much gold it could amass. Today, we measure countries and economies on productivity, their ability to utilize their limited resources for maximum value. This metric is known as gross domestic product, which totals the sum of all the final goods and services a country produces in a year. Each country's human, physical, technological, and financial resources determine what that country can produce efficiently and successfully. Costa Rica excels at exporting pineapples and coffee, while Germany exports millions of cars and computers.
With the acceptance of these new ideas, international trade took off. Measuring GDP instead of just gold helped boost trade and grow economies. At the same time, advances in technology and travel made remote markets much more accessible. Massive container ships, cargo planes, and cheap, instantaneous communication connected the world's producers with millions of new customers. And after World War II, the newly formed United Nations created the General Agreement on Tariffs and Trade, or GATT. This agreement substantially lowered trade barriers like tariffs and created rules to dictate how countries should trade freely. The GATT became the World Trade Organization in 1995 and tried to eliminate even more obstacles to keep up with the changing world. The WTO expanded the definition of trade to include not just goods but services and to create rules governing intellectual property, such as copyright or a patent. The WTO is also an arena for countries to hammer out the rules and regulations of international trade and lodge complaints if they believe those rules aren't followed. According to the principle of comparative advantage, if one country can't sell a high-quality product at a reasonable price point, or new technology makes a business uncompetitive, it will not succeed. Its stores or factories might be forced to close, and jobs will be lost. That country must then adjust its economy around something it can be comparatively good at. This is the nature of international trade. However, some countries and industries are accused of skirting the rules of international trade. And that's where the WTO tries to come in. For example, in the United States, labor unions argue the WTO doesn't adequately protect U.S. wages from being undercut by unfair trade practices in China. And some developing countries say the WTO rules don't take into consideration their unique circumstances. For example, agricultural subsidies provided by wealthy governments make it hard for sellers from smaller or poorer countries to reasonably export their crops to those countries. The WTO has failed to solve these problems. They are especially hard to address because changes to the rules require consensus among the WTO's 164 member countries. Some countries forge bilateral and regional trade agreements to address their particular needs and trade strategies. In 1994, the North American Free Trade Agreement, known as NAFTA, was designed to facilitate more trade among the United States, Mexico, and Canada. NAFTA provided a blueprint for similar types of agreements between other countries. From just 1990 to 2015, world trade volume increased more than five-fold, from 3.5 trillion to 19 trillion. International trade has created a tightly interconnected world economy that's given more people than ever access to cheaper and better goods and services. It's created millions of jobs and strengthened international connections, leading to global stability. At the same time, trade can hurt those individuals, companies, and communities where imports make it impossible for local firms to compete against better or cheaper goods from somewhere else. Trade will inevitably create winners and losers, but it is inseparable from modern life. The challenge then for policymakers is to assist those who have been disadvantaged with support and the training for new jobs, so everyone can continue to benefit from the system that has given more choices to consumers and more work for producers in every corner of the world. Baik, setelah melihat video tersebut, dapat diketahui bahwa perdagangan internasional itu terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan produksi dari tiap-tiap negara. Awalnya, negara-negara di Eropa berusaha untuk mencapai swasembada dengan cara memproduksi kebutuhan produk dalam negeri secara mandiri. Akan tetapi, hal tersebut malah menjadi tidak efisien dan menimbulkan biaya yang besar. Sehingga kemudian akan lebih baik jika tiap-tiap negara melakukan perdagangan internasional dengan maksud agar harga produk menjadi murah di tiap negara. Nah, untuk melaksanakan perdagangan internasional, maka dibentuklah badan bernama WTO yang bertugas untuk mengawasi dan membentuk aturan terkait perdagangan internasional. Namun,
Aturan tersebut tidak dapat mengakomodir tiap negara karena perbedaan kebutuhan di tiap negara, sehingga Amerika membentuk NAFTA yang berisi tentang perjanjian-perjanjian perdagangan di negara Amerika Utara dan memberikan salinannya ke seluruh dunia. Hingga pada akhirnya terjadi peningkatan perdagangan hingga 5 kali lipat dari sebelumnya. Nah, sisi baik dari perdagangan yang sudah disebutkan, ternyata ada sisi buruk dari adanya perdagangan internasional. Nah, sisi buruknya adalah dapat merugikan produsen lokal karena murahnya barang impor dibandingkan dengan barang buatan produk dalam negeri itu sendiri. Selain itu, adanya perdagangan internasional merugikan bagi negara yang kapasitas produk dalam negerinya minim, sehingga cenderung akan menjadi negara importir. Jika suatu negara memiliki kecenderungan import yang lebih besar dibandingkan ekspor, maka akan timbul yang disebut sebagai defisit perdagangan. Nah, jika defisit perdagangan semakin membesar, maka akan berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang negara tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi dari PPT. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu adalah pasar modal internasional. Nah, pasar modal internasional itu terjadi karena apa sih? Nah, terjadi karena erat kaitannya dengan globalisasi. Nah, globalisasi sendiri telah menyebabkan terjadinya hubungan interdependen di antara pasar saham yang berada di seluruh dunia. Perubahan yang terjadi di satu pasar modal dapat berpengaruh terhadap pasar modal lainnya di belahan dunia yang berbeda. Globalisasi memberikan kesempatan yang luas untuk berinvestasi di pasar modal. Dampak dari globalisasi adalah adanya kegiatan ekspor-impor antar perusahaan. Perusahaan pengimpor barang dan jasa, sementara yang lain mengekspor. Di lain pihak, banyak juga perusahaan yang berinvestasi baik secara langsung dengan cara mendirikan pabrik maupun tidak di luar negeri dan atau meminjam dana dari luar negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut menurut teori klasik perdagangan internasional yang pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Nah, ini yang pertama adalah Adam Smith dan yang kedua adalah David Ricardo. Nah, pengembangan teori klasik ini didasari oleh tidak terantisipasinya atau kegagalan dari teori keunggulan komparatif. Teori tersebut mengabaikan adanya peran ketidakpastian dan economic of scale, yang mengasumsikan bahwa faktor-faktor produksi itu tetapi dia itu immobile dan tidak adanya diferensiasi produk atau differentiated produk, atau dengan kata lain masing-masing negara harus mempunyai spesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang-barang yang dapat diproduksi secara efisien dan mengimpor barang-barang yang dapat diproduksi dari negara lain secara efisien. Nah, akibat dari adanya globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin terasa untuk merebut kepercayaan konsumen akan produk yang dihasilkan dalam melakukan inovasi maupun kreativitas dari produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, dalam hal ini, modal menjadi salah satu hal yang dibutuhkan perusahaan terkait dengan aspek pembiayaan untuk modal untuk melakukan riset itu. Nah, sejak mengembangnya nilai tukar mata uang, aspek pembiayaan internasional dan keputusan investasi menjadi penting bagi perusahaan. Secara khusus, nilai mata uang telah menjadi bervariasi selama tahun terakhir ini, dan tambahan risiko-risiko politik dan ekonomi juga hukum pajak yang lebih kompleks, serta resiko pasar keuangan ganda atau multiple financial market yang mengakibatkan masalah bagi para manajer keuangan. Next, oke. Sekarang apa sih pasar modal itu? Nah, pasar modal adalah pasar di mana individu, pemerintah, dan perusahaan
yang tidak dapat dengan segera mentransfer uang untuk kebutuhan individu, pemerintah, dan perusahaan. Perusahaan membutuhkan keuangan dengan jangka waktu yang pendek, misalnya untuk bahan baku untuk produksi atau sedang menunggu waktu untuk dibayar oleh pelanggan, tetapi mereka harus tetap membayar gaji karyawan. Dengan demikian, semakin besar mereka akan melakukan peminjaman bank kepada bank komersil, adalah bank yang mengkhususkan memberikan pinjaman kepada perusahaan, daripada untuk perseorangan atau pelanggan. Nah, pada saat bank mengalami masalah keuangan, maka bank akan mengurangi pinjaman pada pengusaha atau perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan menggantungkan pada keuangan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pada umumnya, jika terjadi situasi tersebut, bank akan mengurangi perputaran kredit dan memberikan suku bunga yang tinggi bagi para peminjam. Ketika perusahaan membutuhkan investasi jangka panjang, seperti membuka pabrik baru, maka perusahaan perlu beralih ke pasar modal, yaitu bisa pasar saham, pasar obligasi, dan lain-lain. Nah, di pasar ini orang-orang atau organisasi dapat membeli dan memperdagangkan alat keuangan, seperti contoh untuk mewakili salah satu pemilik surat utang atau menjadi pemilik perusahaan. Next. Nah, selanjutnya yaitu bentuk pasar modal internasional. Nah, pasar modal internasional ditandai dengan kebebasan untuk investor, broker, dan emiten untuk melakukan investasi atau usaha di banyak negara. Kebebasan ini tentu didasari oleh adanya keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku pasar modal tersebut. Investor akan diuntungkan jika ia melakukan investasi di banyak negara, karena dengan demikian ia dapat melakukan diversifikasi terhadap risiko investasinya. Broker juga akan diuntungkan jika memiliki banyak cabang di banyak negara, mengingat likuiditas pasar modal itu sendiri berbeda-beda di tiap negara. Emiten akan diuntungkan karena dapat memperoleh lebih banyak modal lagi. Nah, adanya keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku pasar modal tersebut, maka pasar modal internasional itu amat sangat penting. Nah, dalam pasar modal ada yang disebut dengan emisi atau pengeluaran surat-surat berharga. Nah, dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan, dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Yang antara lain, yang pertama, perluasan usaha modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Yang kedua, memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antar modal sendiri dengan modal asing. Dan yang ketiga, mengadakan pengalihan pemegang hak, pengalihan pemegang saham, pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Banyak dari investor lokal yang sekarang ini aktif melakukan perdagangan saham secara online, termasuk saham-saham di luar negeri. Ambil contoh, kita bisa melakukan transaksi di pasar modal Amerika melalui broker yang bernama, kalau tidak salah namanya broker Robinhood. Nah, di situ kita bisa melakukan transaksi saham di Amerika sepanjang kita bisa memenuhi syarat-syarat seperti memiliki rekening bank di Amerika itu sendiri. Nah, selain itu, di pasar modal kita juga bisa transaksi yang namanya reksadana asing, yang tidak hanya memberikan keuntungan melalui capital gain, namun juga dapat menghindarkan diri dari risiko pelemahan nilai tukar. Next. Selanjutnya yaitu dampak pasar modal. Semakin banyaknya investor lokal yang melakukan investasi di pasar internasional, maka biaya modal akan menjadi lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena investor domestik dan investor asing dapat membeli dan menjual saham lokal dan saham asing yang
pada saatnya merupakan diversifikasi dari resiko yang berdampak dari penurunan resiko dari saham lokal. Kita tadi pernah mempelajari yang disebut sebagai CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, di CAPM sendiri dikatakan bahwa beta saham menjadi lebih rendah dapat meningkatkan abnormal return khususnya sebelum adanya kebijakan deregulasi oleh pemerintah dalam memberikan kebebasan terhadap kegiatan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena investor telah menginvestasi atas kebebasan ini. Nah, dampak lainnya dari kebebasan ini yaitu dividend yield yang turun serta negara tujuan investasi akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pasar modal internasional juga dapat mendorong peningkatan dalam hal disclosure atau pengungkapan oleh emiten itu sendiri, yang kemudian akan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi, sehingga akan menarik investor baru yang akan membuat emiten untuk memperoleh modal baru semakin besar peluangnya. Oke, next selanjutnya yaitu pembiayaan internasional. Pembiayaan internasional atau pembiayaan perdagangan atau disebut sebagai trade financing adalah bantuan keuangan yang berkaitan atau diberikan di bidang perdagangan internasional dan perdagangan melalui penggunaan berbagai produk keuangan. Umumnya, trade financing dirancang untuk mewakili instrumen dan produk keuangan yang digunakan oleh perusahaan guna memfasilitasi serta memudahkan importir dan eksportir untuk bertransaksi bisnis. Nah, aktivitas perdagangan internasional menjadi penting dari waktu ke waktu akibat dari globalisasi ini, sehingga peranan bank komersil juga menjadi penting. Peranan bank komersil dalam aktivitas pembiayaan internasional, adapun peranannya yang pertama yaitu ketika sebuah perusahaan dieksportir memungkinkan mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. Yang kedua yaitu meskipun importir cukup kredibel, pemerintahnya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. Dan selanjutnya, importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Dan yang terakhir, sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang, maka tentu ada hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional yang dapat memperlambat penerimaan barang. Oke, next. Selanjutnya yaitu metode pembayaran perdagangan internasional. Di sini ada beberapa metode mengenai pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pembayaran di muka, konsinyasi, letter of credit, pembayaran kemudian, draft atau sign time. Oke, saya akan menjelaskan, maaf ini belumnya Mas. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tentang pembayaran di muka. Nah, pembayaran di muka itu adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui international wire transfer ke rekening bank eksportir atau ke bank draft. Metode ini membuat eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. Nah, selanjutnya letter of credit. Letter of credit adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir yang berjanji untuk membayar atas barang ekspornya. Atau dia beli, nah dia importirnya beli kepada eksportirnya. Nah, si importir itu menerbitkan letter of credit dan diserahkan kepada eksportir. Selanjutnya yaitu draft atau sign time. Janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak. Biasanya eksportir yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Jika pengirim dilakukan berdasarkan sign draft, eksportir dibayar setelah pengirim dilakukan dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal sebagai
metode dengan nama dokumen against payment. Jika pengirim dilakukan berdasarkan time drive, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk melakukan atau mengeluarkan dokumen pengiriman setelah pembeli menerima atau menandatangani sebuah draft. Atau metode ini dikenal sebagai dokumen against acceptance. Selanjutnya yaitu konsinyasi. Eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu melakukan pembayaran kepada pemegang hak atas kepemilikan barang tersebut. Nah, importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. Lalu selanjutnya yaitu pembayaran kemudian atau upon account merupakan kebalikan dari metode prepayment di mana eksportir mengirimkan barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. Nah, selanjutnya di layar ini adalah metode pembiayaan perdagangan internasional. Di sini ada beberapa metode pembiayaan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pembiayaan piutang. Nah, pembiayaan piutang adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Pembiayaan piutang mengandung risiko tambahan seperti restrukturisasi dan kontrol devisa oleh pemerintah yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir, sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. Selanjutnya yaitu anjak piutang. Nah, dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dari pembeli serta exposure kredit pembeli. Selanjutnya letter of credit yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya banker acceptance, yaitu adalah bill of exchange atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Bank acceptance ini adalah kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Nah, manfaatnya bagi eksportir itu apa sih? Nah, manfaatnya yaitu pertama, tidak perlu memikirkan risiko kredit dan importir. Yang kedua, menghadapi sedikit exposure risiko politik atau kontrol devisa. Dan yang ketiga, dapat menjual bank acceptance ini dengan harga diskon sebelum pembayaran jatuh tempo. Selain bermanfaat bagi eksportir, tentu ada juga manfaat bagi importir. Yang pertama, memiliki akses yang lebih besar untuk membeli bahan baku dan barang-barang lain dari pemasok-pemasok luar negeri. Yang kedua, bisa memastikan bahwa barang-barang telah dikirimkan dengan adanya dokumen yang disajikan bersama bank acceptance. Dan yang ketiga, mendapatkan pembiayaan oleh bank yang menerbitkan bank acceptance. Nah, manfaat bank acceptance itu tidak terbatas hanya kepada eksportir dan importir juga, melainkan juga bermanfaat bagi bank penerbitnya. Yang pertama, memperoleh manfaat dari komisi penerbitan bank acceptance. Yang kedua, yaitu bunga yang dibebankan kepada importir yang umumnya disebut all-in rate. Selanjutnya yaitu kredit perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu bank acceptance. Nah, bagi importir, kredit jangka pendek yang diperoleh berfungsi untuk membiayai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian persediaan, penjualan barang, penciptaan piutang dagang, dan penagihan piutang. Nah, bagi eksportir, kredit jangka pendek dapat membiayai produksi barang yang ditujukan untuk ekspor. Atau dengan kata lain, pembiayaan sebelum ekspor atau jangka waktu dari saat penjualan terjadi hingga pembayaran dari pembeli diterima. Selanjutnya yaitu forfeiting. Forfeiting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel. Jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo,
Maka importir melakukan wesel bayar untuk membayar eksportir yang berisi janji untuk melunasi barang-barang modal yang diimpor. Nah, jangka waktu dari wesel ini biasanya berkisar antara 3 hingga 7 tahun. Kemudian, eksportir akan menjual wesel bayar tanpa recourse pada bank forfeiting. Nah, transaksi forfeiting biasanya dijamin oleh bank atau bisa disebut sebagai bank guaranti yang diterbitkan oleh bank si importir dan biasanya nilainya lebih dari $500.000. Serta penerbitan ini bisa didenominasi dalam berbagai valuta asing lainnya. Selanjutnya yaitu counter trade. Counter trade merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjual barang ke suatu negara dikaitkan dengan pembeli atau pertukaran barang dari negara yang sama. Bentuk umum dari counter trade yaitu yang pertama, barter pertukaran barang antar dua pihak tanpa menggunakan valuta apapun sebagai sarana pertukaran. Yang kedua yaitu kompensasi atau clearing account agreement, mengiriman barang ke salah satu pihak diikuti dengan pembelian kembali oleh penjual awal atas sejumlah produk lanjutan dari pihak yang sama. Dan yang ketiga yaitu pembelian tandingan atau counter purchase, mengacu pada pertukaran barang antara dua pihak berdasarkan dua kontrak yang terpisah dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Nah, yang terakhir yaitu obligasi internasional. Next, Mas. Nah, sebelumnya obligasi internasional itu adalah obligasi yang dimana didominasi oleh mata uang negara asal. Perusahaan bisa mengelola resiko eksposurnya dengan lebih baik jika perusahaan multinasional menjual produknya di Amerika atau negara lain dan memperoleh dolar. Nah, tapi ketika Indonesia perlu mengimpor barang, maka misal dari Amerika, maka si MNC itu perlu adanya dolar. Dengan adanya obligasi internasional itu perusahaan dapat dengan mudah memperoleh mata uang asing. Nah, selanjutnya ini mengenai saham internasional. Nah, saham internasional itu adalah saham yang mengalami perkembangan yang pesat dalam tahun-tahun terakhir. Nah, deregulasi yang dilakukan oleh beberapa negara mendorong pertumbuhan pasar keuangan yang pada umumnya adalah pasar saham, khususnya manajer perusahaan internasional ketika memperoleh dana dengan menjual saham perusahaan di bursa luar negeri. Di samping alternatif lainnya yaitu mengeluarkan obligasi internasional atau memperoleh pinjaman dari bank luar negeri. Nah, manajer tersebut dengan demikian perlu memahami mekanisme pasar internasional. Yang selanjutnya yaitu kapitalisasi. Pasar saham global mencakup dua kelompok besar, yaitu pasar saham negara maju dan pasar saham negara berkembang. Nah, nilai kapitalisasi sendiri diukur dengan jalan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang beredar dan kemudian dikonversi ke dolar untuk memudahkan perbandingan. Nilai kapitalisasi dengan demikian dipengaruhi oleh harga saham dan kurs mata uang lokal terhadap dolar. Jika mata uang lokal menunjukkan apresiasi terhadap dolar, maka kapitalisasi akan semakin meningkat. Dengan demikian akan terjadi fluktuasi kapitalisasi saham karena faktor-faktor yang sudah disebutkan di awal tersebut. Next, Mas. Nah, ini tadi counter trade. Next. Obligasi internasional yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang adalah macam-macam obligasi. Nah, obligasi itu ada dua jenis berdasarkan bunganya, yaitu obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Nah, obligasi bunga tetap ini adalah merupakan jenis obligasi yang paling sederhana. Maksudnya adalah obligasi ini itu menawarkan bunga yang tetap dan secara periodik memberikan hasil sampai jatuh tempo.
Sedangkan obligasi bunga pengambang, perusahaan atau investor tidak bisa mengelola resiko tingkat bunga dengan baik. Contohnya, suatu perusahaan menerbitkan suatu obligasi dengan kupon bunga sebesar 20% dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, jika pada tahun berikutnya ternyata tingkat suku bunga turun menjadi 15%, maka perusahaan mengalami kerugian. Karena pada tahun tersebut perusahaan sebenarnya bisa membayar bunga dengan persentase 15%, tetapi karena sudah mengeluarkan obligasi dengan kupon 20%, perusahaan menjadi terpaku membayar bunga tersebut sampai 10 tahun mendatang. Next, Mas. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ketika menyampaikan materi. Untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, akan saya buka. Para audiens saya persilakan untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Baik, sudah ada 2 penanya di seminar kali ini ya. Yang pertama yaitu Mbak Yesi dan Mbak Cecil. Oke, saya untuk giliran pertama Mbak Yesi dulu. Saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sangat menarik sekali ya oleh Bapak Panyaji menjelaskannya. Yang ingin saya tanyakan adalah globalisasi sendiri ini kan sebenarnya apakah dapat mendorong adanya perdagangan internasional yang secara signifikan ya Pak? Terima kasih. Baik, oke, pertanyaan akan saya tampung dulu. Selanjutnya kepada Mbak Cecilia, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Nale. Nah, saya mau nanya ini, apa sih peran dan fungsi pasar modal itu sangat vital dalam perekonomian di suatu negara? Oke, baik. Ya, sama-sama. Baik, sepertinya untuk sesi ini 2 penanya. Baik, akan saya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yesi yang menanyakan bahwa globalisasi sendiri sebenarnya apakah dapat mendorong adanya perdagangan internasional secara signifikan? Nah, jawabannya tentu sangat signifikan, karena dengan adanya globalisasi membuat negara-negara menjadi berbondong-bondong untuk melakukan atau meningkatkan perdagangan internasional. Nah, terdapat dampak positif dari perdagangan internasional. Yang pertama, produk global dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Selanjutnya dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, dan yang terakhir menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, selain ada dampak positif, tentu ada dampak negatif, seperti ada hitam dan putih ya. Nah, ini dampak negatifnya. Yang pertama, karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang bebas dapat menghambat pertumbuhan sektor industri di dalam negeri. Tentu saja kita tahu bahwa produk-produk impor itu murah. Contohnya seperti kita mengimpor baju dari Cina. Nah, produk-produk dari Cina, contohnya seperti baju itu banyak diburu oleh para pedagang di Indonesia itu sendiri. Padahal produk-produk baju dari negara kita itu tidak kalah bagus dari negara Cina, tetapi pedagang lebih tertarik karena produk mereka lebih murah, dan tentu kesempatan untuk mendapatkan margin keuntungan lebih lebar. Nah, yang kedua yaitu dapat memperburuk neraca pembayaran. Ya, tentu saja ketika suatu negara nilai impornya lebih besar dibandingkan nilai ekspornya, maka neraca pembayaran menjadi negatif. Karena negara perlu mengeluarkan terjadi pertukaran mata uang, misal di Indonesia rupiah ke dolar lebih besar dibandingkan dolar ke rupiah.
Selanjutnya yaitu sektor keuangan semakin tidak stabil, dan yang terakhir memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Begitu jawaban dari saya, apakah membantu? Apa sudah menjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya, sudah sangat jelas. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Cecil, apakah peran dan fungsi pasar modal sangat vital dalam perekonomian suatu negara? Nah, peranan pasar modal sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Karena pasar modal sendiri punya dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana pendana usaha bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat atau bisa disebut sebagai pemodal. Nah, di pasar modal sendiri kan yang diperjualbelikan kan modal ya. Nah, tentu perusahaan akan semakin murah dan mudah untuk memperoleh dana dibandingkan mengajukan pinjaman, karena dalam mengajukan pinjaman sendiri tentu si kreditur akan menilai apakah si peminjam atau debitur ini mampu untuk membayar. Nah, itu prosesnya tentu akan sangat lama dibandingkan dengan kita mencari modal di pasar modal. Terlebih di pasar saham, kita hanya perlu melakukan yang disebut sebagai right issue atau pengeluaran saham baru. Dan yang terakhir sarana investasi, ya masyarakat jadi ikut bisa andil dalam melakukan pemberian dana kepada pada emiten yang membutuhkan modal. Dan tentu si pencari modal pasti akan memberikan imbalan atas modal yang diberikan oleh kreditur tersebut. Begitu jawaban dari saya, apakah menjawab Mbak Cacil? Iya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Begitu. Sekarang apakah ada tambahan atau tanggapan dari rekan-rekan semua? Saya izin menambahkan, nama saya Ayatollah Sinaga. Izin menambahkan saudara Nalendra yang tadi sudah saudara paparkan, ingin memberikan tanggapan bahwa ternyata antara perdagangan internasional dengan pasar modal internasional terdapat hubungan. Jadi ketika terjadi peningkatan perdagangan internasional, maka emiten atau pelaku perdagangan makin membutuhkan dana sebagai modal. Dengan adanya pasar modal internasional, maka pelaku perdagangan internasional semakin mudah dan murah mendapatkan modal. Terima kasih, Saudara Nalendra. Oke, baik. Terima kasih Saudara Ayatul atas tambahannya, menarik dan cukup memberi kita pengetahuan, malah lebih dari cukup. Ternyata pasar modal dengan perdagangan itu ternyata ada kaitannya. Baik, sepertinya karena waktu yang diberikan sudah melebihi, maka untuk seminar kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri acara seminar kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah.